Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi hafizakumullah, para asatidz rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita memperdalam masalah sholat, karena kita tidak kenal maka tidak sayang. Masalah syarat sahnya sholat sudah kita bacakan minggu yang lalu, dan rukunnya sudah. Maka dari itu sebelumnya yang kita perlu diketahui, kenapa kita lalai kepada sholat, melaksanakan sholat? Karena kita kebanyakan sebenarnya belum paham. Mari kita ambil kenapa kita sholat dinamakan imaduddin, dinamakan tiang agama. Karena Allah berfirman di dalam surat At-Taha ayat 14, kita diulang-ulang, tapi malam ini kita fahamkan, mentadabburi kenapa sholat ini ibadah yang sangat penting. Mari kita buka surat At-Taha ayat 14. Allah memperkenalkan diri dan supaya disembah, dan Allah memerintahkan melaksanakan sholat. Ini saking pentingnya sholat. Apa kata Allah? Allah memperkenalkan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Ini Allah memperkenalkan diri, sekaligus disuruh kita menyembah. Apa yang disuruh pertama kali? Wa aqimis sholata lidzikri. Laksanakan sholat untuk mengingatku. Jadi sholat ini sangat penting. Dan juga Nabi bersabda yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, bunyi hadisnya, Nabi bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Jadi nanti yang dihisab, yang ditanyakan, yang diperhitungkan pertama kali setelah hari kiamat, apa yang ditanyakan, apa yang dihisab adalah sholat. Maka dari itu sholat dinamakan imaduddin, tiang agama. Terus terusannya hadis, idza soluhat soluhal amalu kullu wa idza fasadat fasadal amalu kullu, atau idza fasadat fasada sairul amal kullu. Jadi kalau sholatnya itu baik, maka semua amalnya itu baik. Karena sholat tanha anil fahsya wal munkar. Yang kedua, idza fasadat fasadal amalu kullu. Jika sholatnya kurang baik, yakni tidak diterima, maka fasadal amalul kullu, maka rusaklah amal ibadah semuanya. Walaupun kita sedekah, rajin bersedekah, walaupun kita bangun masjid, walaupun kita naik haji sampai 10 kali, itu ibadahnya kita tumbang. Maksudnya rusak. Ini sabda Nabi ini adalah benar. Shadaqallahu nanti wa sadaqah
Rasuluhul Karim. Maka dari itu ibadah sholat ini dinamakan imaduddin, ibadah yang sangat penting sekali. Walaupun kita rajin bersedekah, rajin bisa membangun masjid atau apa, itu semua ibadah itu tumpang. Dan juga kenapa sholat ini dinamakan imaduddin? Karena ibadah yang lain yang Allah perintahkan kepada kita semua, yaitu melalui malaikat Jibril, seperti wajibnya zakat, wajibnya haji, seperti yang lain-lain. Itu semua dari Allah melalui malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi. Tetapi kalau sholat, Nabi Muhammad dibelah dadanya, dibersihkan hatinya, dikeluarkan, dibersihkan air zam-zam, dipanggil untuk menemukan, untuk bertemu dengan Allah. Untuk apa? Untuk menerima sholat. Nah ini, jadi diantaranya sholat itu imaduddin, yang agama. Ibadah yang lain, kalau sudah sholatnya baik, insya Allah semuanya akan baik. Maka dari itu, mari perhatikan masalah sholat, lebih-lebih kaum ibu masalah aurat. Saya bacakan tentang batalnya sholat. Ini yang kita baca di sarahnya kitab Fathul Qorib, sarahnya kitab Takrib, kitab Fathul Qoribul Mujib. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi adadi mubtilatis shalah walladzi tabtulu bihi shalah ahada asyara syai'an. Jadi jumlah yang membatalkan sholat yaitu ada 11. Yang pertama, al-kalamul amdu. Seperti apa? As-solihu li khitabil adamiyyi sawa'un ta'allaqa bi maslahatis shalah aula. Jadi yang pertama, berbicara yang disengaja itu seperti apa? Yang pantas al-khitab, yang berkata kepada anak Adam, sama dengan berhubungan dengan masalah hal sholat atau tidak berhubungan. Ini kalau kita berbicara itu batal sholat kita. Yang kedua, yang membatalkan sholat wal amalul katsiru al mutawali kasalasati khotowatin amdan kana dalika au sahwan. Jadi di sini yang membatalkan sholat yaitu bekerja dengan banyak. Maksudnya bekerja dengan banyak di sini al-mutawali kasalasati khotowatin. Jadi gerakan yang 3 kali atau yang berturut-turut, amdan yang disengaja. Ini berkaitan, perlu diketahui, kalau ada imam udur, kita di belakangnya imam, jadi cara menggantinya itu bagaimana supaya sholat kita tidak batal. Nah, ini diantaranya supaya kita melangkah ke tempat imam yang udur itu, atau imam pingsan atau hadas, kewajiban kita mengganti ke posisi imam itu harus melangkah 1 dulu, diam, melangkah lagi 1 lagi, diam sampai nyampe ke tempat posisi imam untuk meneruskan. Jadi jangan langsung melangkah 1, 2, 3 begini tanpa berhenti, itu batal sholat kita. Ini menurut Imam Syafi'i. Yang ketiga, wa amalul qalil fala tabtul sholatu bih. Kalau seumpama gerakan yang sedikit, yang tidak sampai keras,
ini fala tabtul sholatu bi. Jadi sholat tidak sampai batal. Jadi seumpama ada anak kita lagi sholat, anak yang kecil mendekati kita, nah caranya seumpama jangan sampai gerakan 3 kali yang berturut-turut. Yang ketiga, wal hadatsul asghar wal akbar. Ini batalnya sholat kita hadas kecil atau hadas besar. Bagaimana yang dimaksud hadas kecil? Lagi sujud keluar kentut seumpama, jadi batal sholat kita, dia wajib diulang. Au akbar, yang dimaksud akbar di sini hadas besar ini seumpama kita lagi duduk, kita tertidur seumpama mimpi keluar mani seumpama, batal sholat kita, jangan diteruskan, ini batal. Yang nomor 4, wa hudutsun najasati allati la yufa anha. Ini yang membatalkan sholat. Yang nomor 4 yaitu kita ketiban najis, datangnya najis, allati la yufa anha, yang tidak dimaafkan. Seperti kita lagi sujud, anak kucing datang langsung mencing atau bagaimana, itu batal sholat kita. Yang dimaksud la yufa di sini berarti yang tidak dimaafkan, berarti ada yang yufa, ada yang dimaafkan. Yang dimaafkan itu seperti apa? Seumpama kita gatal di tangan kita, digaruk, tapi jangan terus-terusan 3 kali, langsung keluar darah tapi tidak sampai mengalir, ya, itu termasuk yufa, termasuk dimaafkan, tidak batal. Jadi keterusan, walau waqa'a ala thawbihi najasatun yabisatun fa nafadha thawbahu halan lam tabtul sholatuhu. Jadi yang keempat, kalau seumpama ketibanan baju kita atau kepala kita najasatun, apa najis, yabisatun yang kering, seumpama tainya cecak, tainya toke atau apa, fanafadha thawbahu, maka halan, kita melepas kopiah, musolli melepas yang sholat itu kopiah dengan pelan-pelan, jangan sampai bergerak 3 kali berturut-turut, halan seketika itu, maka lam tabtul sholatuhu, tidak batal sholat kita. Yang kelima, yang membatalkan sholat wa isyaful aurah, yang terbukanya aurah kita amdan, yang disengaja. Maksud yang disengaja ini, kalau orang perempuan seumpama sudah tahu kalau ngangkat tangan ke atas akan kelihatan aurah kita, itu sebenarnya batal. Jangan dibuat lalai ya, biar sholat ini ada efeknya. Kita tahu kalau seumpama sholat setiap hari tidak pernah telat tapi tidak ngefek, berarti ada yang salah. Lebih-lebih kaum ibu. Jadi harus tahu mana yang dinamakan wajah, mana yang dinamakan telapak tangan. Yang wajah, yang di tengah-tengah ini ditarik ke bawah kuping, yang di sini ditarik ke bawah kuping, di dalamnya ini wajah namanya. Kalau ada rambut satu pun keluar, itu termasuk aurah. Jadi sholat kita batal. Hati-hati. Jadi lebih baik seperti mukna itu, kalau diangkat tangan bilang Allahu Akbar, kadang-kadang kan belorot. Maka langkah baiknya bagi kaum ibu ditaruh tempat telunjuk. Jadi dari malam ini nanti kita diambil kesempatan bikin tempatnya telunjuk, cuma pakai kain nanti dijahit supaya setelah Allahu Akbar itu tidak belorot. Ini perhatikan, sebabnya sholat kita biar ada efek tanhanil fahsya wal munkar untuk kita semua. Jadi
keterusannya fa in kasyafaha rihu fasatarokaha fasataroha fil hal lam tabtul sholatuhu. Jadi seumpama ada angin yang membuka aurat kita, fasataroha fil hal, maka ditutup dengan seketika itu, maka lam tabtul sholatuhu, tidak batal sholat kita. Seumpama ada kipas dihidupin terlalu keras, nah nanti muknah kita kena angin, terbuka aurat kita, maka supaya ditutup seperti seketika, maka sholat kita tidak batal. Yang nomor 6, wa taghyirun niyah. Jadi berubahnya niat. Seperti apa? Ka'ayyan wiyal khuruja minas sholah. Seperti berniat mau keluar sholat. Jadi seperti ini. Seumpama ditunggu teman di luar, tergesa-gesa apa mau diajak ke undangan, tergesa sembahyang dan pulangnya pada mau berangkatnya, was-was dia. Maka dari itu taghyirun niyah, jadi mau keluar, mau tidak sholat, mau nanti aja, itu batal sholat kita. Jadi harus fokus, jangan was-was dalam sholat itu. Yang ketujuh, yang membatalkan sholat oleh istidbarul qiblah, ka'ayya ja'alaha khalfa dhahrihi. Jadi kita membelakangi kiblat, ka'ayya ja'alaha khalfa dhahrihi. Jadi membelakangi kiblat, kiblat itu ada di belakangnya, berarti muter begini. Kalau seumpama ada tamu, assalamualaikum, assalamualaikum, jadi balik sampai ngelihat sampai membelakangi kiblat, nah itu tidak boleh, berarti batal sholat kita. Yang ke-8, wal aklu wasyarbu. Jadi kita makan atau minum, maksudnya siapa tahu haus atau bagaimana, di sampingnya ada botol, lagi duduk minum dulu seumpama. Jadi itu batal sholat kita. Yang ke-10, wal qahqahatu wa minhum may yu'abbiru anha bidhahki. Jadi yang membatalkan sholat itu al-qahqah. Qahqah ini bahasa Arabnya ketawa lepas, ini batal sholat kita. Wa minhum may yu'abbiru anha bidhahki. Jadi wa minhum, setengah dari pendapat ulama yang dimaksud ay may yu'abbiru anha, yang dikatakan qahqahah ini bidhahki, jadi ketawa, tuh batal sholat kita. Jangan dianggap remeh. Ada yang lucu-lucu, seumpama anaknya, seumpama bagaimana ketawa, seumpama diketawain temannya ikut ketawa, itu batal sholat kita. Jadi harus fokus dengan khusyuk, hudurul qalbi ma'allah, itu dalam sholat. Yang ke-11, wariddatu, murtad, wahiyya qad'ul islam biqaulin au fi'lin. Jadi murtad itu qad'ul Islam, jadi kita keluar dari Islam, biqaulin dengan perkataan atau dengan pekerjaan. Jadi banyak hal, contoh-contoh dengan perkataan atau dengan pekerjaan. Ini ada 11 yang membatalkan sholat. Penting kita perhatikan, lebih-lebih masalah aurat orang perempuan atau orang laki. Jadi yang selanjutnya nanti sunnahnya sholat. Kalau sunnahnya sholat ini ada 2, ada ab'ad, ada hi'ad. Maka kalau ditinggal sunnahnya ab'ad itu
disunahkan sujud sahwi nanti pertemuan yang akan datang. Kalau untuk selanjutnya guru kita menjelaskan supaya kita lebih mantap lagi, karena sholat itu imaduddin seperti yang kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberi kefahaman kepada kita semua untuk kita amalkan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.